Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mencoba membagikan satu berita penting untuk kita. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu, yakni mengenai ramalan akan datangnya kiamat oleh seorang pendeta. Kita lihat beritanya terlebih dahulu, nanti saya akan memberikan beberapa komentar penting atas hal ini. Para sahabatku terkasih, dikutip dari liputan6.com dan beberapa sumber lain, kisah ini terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1999. Pada tahun itu, seorang pendeta berinisial MS menerbitkan buku sensasional bertajuk "Kiamat Dunia Segera Akan Terjadi". Ada 3 perkara hebat yang diutarakan oleh pendeta MS dalam buku tersebut. Pertama, bahwa ia adalah Rasul Paulus yang kedua. Yang kedua, bahwa Roh Kudus telah mengunjunginya dan memberikannya wahyu. Dan yang ketiga, bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Mengherankannya lagi, pendeta MS menyertakan detail-detail penting mengenai hari kiamat tersebut. Pertama, bahwa di akhir zaman atau pada hari kiamat itu, kelompok dari pendeta MS akan diangkat Tuhan antara pukul 9.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kedua, bahwa setelah pengangkatan tersebut, Sang Antikristus akan menguasai dunia hingga tanggal 11 Mei 2007. Para sahabatku terkasih, pendeta MS pun mengeluarkan klaim bombastis bahwa bukunya adalah buku di atas segala buku, yang bahkan lebih tinggi otoritasnya dibandingkan dengan Alkitab. Pendeta MS kontan dicekal oleh tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Juni tahun 2000. Namun, hal ini tidak menghentikan ajarannya untuk menyebar. Selanjutnya, menjelang hari kiamat, sekitar 300 orang jemaat dari pendeta MS berdesak-desakan di markas yang dijuluki sebagai Pondok Nabi di Bandung. Mereka bernyanyi, menari, berpuasa untuk mempersiapkan diri menyongsong hari akhir. Ada jemaat yang tidak makan selama 3 hari 3 malam. Sebagiannya lagi bahkan tidak makan selama 7 hari 7 malam. Semuanya itu dilakukan untuk bersiap-siap menjemput kiamat pada tanggal 10 November 2003 tersebut. Para sahabatku terkasih, seorang dari jemaat pendeta ini yang berinisial R diwawancarai oleh Tempo. Ia mengaku sebelum polisi datang, ia ada perasaan mulai diangkat ke langit. Tetapi semuanya gagal karena ada gangguan dari pihak luar. Tak tanggung-tanggung, menurut R, jemaatnya terdiri dari banyak kalangan, yaitu wira swasta, mahasiswa, sarjana, bahkan sarjana strata 2. Mereka mengaku bergabung di Pondok Nabi setelah mendengar suara gaib yang dianggap berasal dari surga. Suara itu berpesan bahwa kiamat akan tiba di Bale Endah pada 10 November 2003. Dan pada saat itu, para pengikut Pondok Nabi akan terangkat ke surga. Untuk bergabung, para pengikut mesti pergi menuju ke tempat inti ini, di mana kelompok itu berada,
Dalam hal ini Pondok Nabi di Bandung. Mereka menyerahkan harta miliknya yang besarannya mencapai puluhan juta rupiah kepada kelompok ini sebagai sumbangan. Kebanyakan tidak menyisakan sedikit pun untuk mereka sendiri, karena mereka yakin tidak lagi membutuhkan uang karena kiamat akan datang. Pasca para jemaat dievakuasi, dilaporkan bahwa mereka mulai mengalami stres, histeris setiap kali ada pembacaan doa atau alunan musik yang agak keras. Sebagian memilih pulang saat dijemput kerabatnya. Sebagian bersikeras untuk bertahan. Alasannya agak miris. Mereka telah dipaksa menjual semua harta benda mereka sebelum berangkat ke Pondok Nabi, dan kini mereka tidak punya apa-apa lagi. Inilah kira-kira berita yang kita dengar, yang kita terima dari hal ini, para sahabatku terkasih. Dan berikut ini saya akan memberikan beberapa komentar penting. Pertama, kita lihat dari cerita ini, sebenarnya kalau kita pakai logika kita sebagai manusia yang normal, kalau kiamat itu akan datang, maka sebenarnya di sana siapapun itu tidak akan lagi membutuhkan apapun lagi, uang, harta, dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka yang ada di sini dipaksa menjual harta bendanya, menyerahkan semuanya kepada kelompok ini. Dan di sini akal sehat mereka tidak jalan lagi. Kalau tadi seperti saya katakan bahwa kalau kita manusia berpikir secara normal, kiamat datang tidak mengenal apa dan siapa. Uang, harta, dan lain sebagainya semua akan ludes. Maka tidak perlu lagi kita harus menjual, menyerahkan harta atau penjualan itu kepada orang lain. Untuk apa lagi? Karena ketika kiamat datang, semuanya akan lenyap. Inilah sebuah keanehan yang kita temukan dari cerita ini. Ini komentar yang pertama. Komentar yang kedua, di sini sebenarnya atau hal ini terjadi karena ada dua faktor penting. Ada dua faktor penting yang melatar belakangi atau mengakibatkan terjadinya hal ini di dalam, atau terjadinya hal ini melalui cerita atau kejadian yang kita dengar ini. Pertama, ini dikarenakan oleh masing-masing orang bebas menafsirkan kitab suci. Ini dikarenakan oleh masing-masing orang, masing-masing mereka menafsirkan kitab suci secara bebas. Bahkan menafsirkan ayat demi ayat. Inilah yang dilakukan, inilah yang terjadi. Dengan melakukan hal ini, maka setiap orang terbuka peluang atau kesempatan untuk memahami isi kitab suci itu secara berbeda-beda. Karena setiap orang bebas menafsirkan kitab suci itu sendiri. Jadi apa yang dia pahami, apa yang dia terima dari hasil penafsirannya, inilah yang dibawa, inilah yang dihidupinya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, tidak ada patron atau pengawasan dari sebuah otoritas. Bayangkan, kalau tidak ada pengawasan, tidak ada standar bagi mereka untuk memahami kitab suci ini, demikian juga ajaran-ajaran yang lain, maka kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, kita buat contoh. Ini sebuah analogi sederhana, kiranya ini bisa membuka cakrawala berpikir kita. Contoh, di sebuah perusahaan tidak ada pemimpin. Maka dapat kita bayangkan bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik demi perkembangan perusahaan itu. Dapat kita bayangkan itu. Kemudian hal berikut. Di sebuah sekolah tidak ada kepala sekolah. Coba kita bayangkan. Di sebuah lembaga pendidikan tidak ada kepala sekolah di sana. Apa yang akan terjadi? Yakinlah masing-masing guru yang ada di sana pasti menciptakan kurikulumnya masing-masing.
Semua guru akan membuat aturannya masing-masing. Tidak ada patron, tidak ada standar bagi para guru itu. Maka dapat kita bayangkan kemana lembaga pendidikan itu dibawa. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini juga bisa kita lihat dengan undang-undang di negara kita. Jika masing-masing orang bisa menafsirkannya sesuai dengan pemahamannya masing-masing, maka negara atau bangsa ini akan dibawa ke laut. Yakinlah itu. Undang-undang yang ada di negara kita ini, kalau tidak ada yang mengatur, tidak ada pemimpin bangsa dan negara ini yang mengatur, mengawasinya, maka yakinlah kemana bangsa ini dibawa. Sama seperti pada zaman dulu, kenapa Indonesia itu lama merdeka? Karena perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan. Masih bersifat kedaerahan. Tidak ada perjuangan itu atau perjuangan itu tidak berlaku atau tidak berjalan sesuai dengan atau atas sebuah komando, sebuah aturan. Kita harus bersama-sama bahu-membahu mengusir penjajah. Kalau sejak awal ini ada, maka Indonesia pasti akan cepat merdeka. Nah, jadi dapat kita bayangkan sebuah lembaga tanpa pemimpin, apa yang akan terjadi? Sebuah kekacauan besar pasti akan terjadi di sana. Ini analogi yang sederhana. Maka wajar saja hal yang kita lihat dalam berita ini terjadi. Karena tidak ada patron, tidak ada pemimpin yang mengatur, yang membuat manajemen itu menjadi jelas. Inilah kekacauan yang terjadi. Nah, hal yang kedua, para sahabatku terkasih, ini berbeda dengan gereja Katolik. Sejak awal memang gereja Katolik selalu mendapat sindiran bahwa gereja Katolik itu menyembah manusia, tidak jadi masalah. Mau dikatakan menyembah manusia, mau dikatakan menyembah apapun itu tidak jadi masalah. Bahwa orang Katolik itu tidak bebas melakukan ini dan itu karena takut kepada magisterium gereja. Silakan saja Anda mengatakan itu. Tapi kita lihat apa yang ada di dalam gereja Katolik akan berbanding terbalik dengan berita yang kita dengar ini. Nah, di dalam gereja Katolik, umat beriman Katolik itu tidak secara serta-merta, tidak secara sembarangan menafsirkan kitab suci itu menurut pribadi masing-masing. Demikian juga kitab suci itu tidak dipahami ayat demi ayat, tetapi dipahami berdasarkan sebuah perikop. Maka lihat apa yang terjadi di dalam gereja Katolik. Imannya itu berada di dalam satu kesatuan. Tidak akan terjadi perbedaan di sana dan di sini. Karena apa? Orang Katolik sendiri itu tidak bisa serta-merta menafsirkan kitab suci itu menurut akal pemikirannya tersendiri. Saya pada saat ini misalnya sedang mengalami sebuah persoalan, sebuah problem. Lalu pada saat itu saya menafsirkan kitab suci. Maka bisa saja saya memahaminya berdasarkan masalah yang sedang saya hadapi pada saat ini. Orang lain juga berpikir demikian berdasarkan situasi atau konteksnya. Maka kekacauan itu pasti akan terjadi. Tapi di dalam gereja Katolik ini jelas. Gereja Katolik itu jelas. Menafsirkan kitab suci itu tidak dengan serta-merta. Maka gereja Katolik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, kita lihat di sana tidak akan ada perbedaan satu dengan yang lain. Dan ini pernah saya bahas panjang lebar dalam konten sebelumnya. Hal yang kedua, gereja Katolik itu kenapa ajarannya itu tetap utuh, satu dan sama? Karena berada di bawah pengawasan atau kontrol magisterium gereja. Ajaran iman Katolik itu berada di bawah pengawasan magisterium gereja. Para bapak gereja inilah yang menjadi patronnya, menjadi pengontrolnya. Sehingga apa? Ajaran iman Katolik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajarannya tetap satu dan sama. Inilah hebatnya, inilah luar biasanya dalam gereja Katolik. Maka apa yang kita dengar, kita terima dari kisah ini tidak akan pernah terjadi di dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu punya struktur yang sangat jelas. Ajaran iman tetap satu dan sama di seluruh dunia. Tidak akan ada perbedaan di sana.
Maka sekali lagi, hal yang kita temukan di dalam berita ini bahwa seorang pendeta bisa dengan serta-merta membuat ramalan datangnya kiamat ini tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Karena dua hal ini penting ada di dalam gereja Katolik, yakni umat beriman Katolik tidak dengan serta-merta menafsirkan kitab suci menurut diri dan pemikirannya sendiri. Demikian juga kitab suci itu tidak diterjemahkan atau tidak ditafsirkan ayat demi ayat. Lalu yang kedua, gereja Katolik itu ajarannya berada di bawah pengawasan magisterium gereja. Demikianlah para sahabatku terkasih komentar saya atas hal ini. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.